Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Baiklah, pada hari ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun materi kita hari ini yaitu teks eksplanasi, masih berkisar tentang teks eksplanasi ya. Ada beberapa poin yang ingin Ibu sampaikan di sini. Yang pertama, menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Yang kedua, kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Ketiga, kata-kata baku dalam teks eksplanasi. Keempat, menemukan dan menyampaikan informasi penting dalam teks eksplanasi. Kelima, menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Mari kita ingat kembali apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu hal, peristiwa, atau fenomena yang terjadi. Menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Nah, informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Ini sudah beberapa kali kita pelajari ya. Kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi tentunya dengan menjawab pertanyaan dengan menggunakan aspek kata tanya. Ada berapa aspek kata tanyanya? Ya, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, selanjutnya pada buku cetak Bu Pena 6A, silahkan Ananda buka halaman 179. Di sana ada bacaan mengenai penemuan mesin cetak. Ya, seorang Gutenberg lahir di kota Mainz, Jerman pada tahun 1398. Ia bekerja sebagai pembuat barang dari emas. Ketika bekerja sebagai tukang emas di Mainz, ia mendapatkan ide membuat mesin cetak agar ia dapat menghasilkan banyak surat dalam waktu yang singkat. Di sini kita diminta untuk menjawab pertanyaan dalam bentuk diagram. Apa saja bentuk pertanyaannya? Yang pertama yaitu di mana dan kapan Gutenberg dilahirkan. Pertanyaan kedua, apa profesi Gutenberg? Yang ketiga, apa manfaat mesin cetak hingga saat ini? Yang keempat, bagaimana Gutenberg menemukan mesin cetak? Nah, untuk pertanyaan dalam diagram tersebut, silahkan Ananda tulis jawabannya. Boleh di buku cetak langsung dan boleh juga di buku latihan. Setelah Ananda tulis buku jawabannya, silahkan Ananda bacakan melalui voice note. Jawaban yang Anda tulis dibacakan atau dipresentasikan melalui voice note, dan voice note-nya dikirim ke guru mata pelajaran atau ke WA wali kelas masing-masing. Jadi penemuan mesin cetak ini jawabannya difoto, kemudian jawabannya juga di voice note, kirim ke WA wali kelas ya. Selanjutnya, kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas beberapa paragraf yang berisi informasi penting. Paragraf tersebut disusun menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Nah, Ananda semuanya masih ingat apa itu ciri-ciri kalimat efektif? Ya, menggunakan kata baku, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan, tersusun secara sistematis, bermakna logis, menggunakan kata baku dan mudah dipahami. Ya. Kemudian pada halaman 182 di buku cetak Bu Pena 6A, di sana kita ada perintahnya untuk memperbaiki kalimat menjadi kalimat efektif. Kalimat yang pertama, mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg yang lahir pada tahun 1398. Ini merupakan kalimat yang sudah Ibu
perbaiki, di mana pada buku paket, silakan Ananda buka buku paketnya halaman 182, mesin cetak di itu dispasikan baru temukan. Kemudian pada di sana dibuatnya di tahun 1398. Jadi kalimat yang benar adalah mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg yang lahir pada tahun 1398. Jadi kata di pada ditemukan itu tidak dispasikan ya. Kemudian kalimat yang kedua, radio ditemukan pada tahun 1929 oleh Guglielmo Marconi. Nah, di sana juga yang Ibu perbaiki adalah kata ditemukannya. Ditemukan itu tidak perlu dispasi, disambung langsung. Kemudian yang ketiga, Marconi lahir di Palazzo Marescalci 25 April 1874. Ya, perbaikan kata kalimatnya itu adalah kata palazzo itu P-nya besar dan M-nya juga besar. Kemudian yang D, penemuan-penemuan terdahulu diharapkan dapat memberikan manfaat di masa depan. Nah, jika di buku paket yaitu di kata diharapkan itu dipisah atau di spasi. Kalimat yang benar itu tidak dipisah atau disambung langsung. Jadi untuk perbaikan ini silakan Ananda tulis langsung di buku paketnya ya. Kemudian selanjutnya kita lihat halaman 183. Di sana ada teks bacaan mengenai pembangkit listrik tenaga air. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini kita diminta untuk melengkapi diagram berikut. Ya, ada beberapa paragraf yang terdiri dari kalimat efektif. Apa kemarin ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, ada penutupnya. Kemudian pada paragraf 1 untuk pernyataan umum di sini Ibu buat PLTA adalah pembangkit listrik yang dihasilkan dari sumber energi gerak air. Paragraf kedua sebagai deretan penjelas, energi listrik dari tenaga air telah dimanfaatkan selama berabad-abad. Sejak zaman Yunani kuno sampai pada akhir abad ke-19, tenaga air menjadi sumber energi untuk menghasilkan listrik. Paragraf ketiga sebagai penutup, pada tahun 1882, pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia mulai beroperasi di Amerika Serikat di Appleton, Wisconsin ya. Jadi ini juga dicatat di buku catatannya atau di buku paketnya langsung. Berarti ada sudah 3 tadi ya, ada latihan, kemudian ada catatan di halaman 182 dan 183 ya. Di halaman 182 dan 183 boleh dibuat langsung di buku catatannya. Jika tadi 179 pakai voice note-nya ya. Selanjutnya, kata baku dalam teks eksplanasi. Kata baku dapat ditemukan pada teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas kalimat-kalimat efektif, terdiri atas susunan kata yang sistematis dalam menggunakan kata-kata baku. Kemudian menemukan dan menyampaikan informasi penting dalam teks eksplanasi. Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan. Nah, salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Kembali kita harus mengetahui tadi aspek kata tanya ya. Nah, untuk materi ini itu ada di bab 4 di buku Bu Pena 6B. Jadi silahkan Ananda buka bukunya halaman 13. Informasi yang ditemukan dapat disampaikan secara lisan kepada orang lain. Dalam menyampaikan informasi tersebut, tentunya dengan intonasi suara yang jelas dan tidak menimbulkan makna ganda. Kemudian menyajikan informasi penting dalam teks eksplanasi dalam bentuk gambar berseri ya.
Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting. Informasi penting pada teks juga dapat disampaikan dalam bentuk gambar berseri. Bagaimana caranya? Nah, pertama-tama kita harus menemukan informasi penting yang terdapat di dalam teks. Setelah itu, kita tuliskan ulang informasi yang didapat, kemudian baru kita dapat membuat gambar berdasarkan informasi penting tersebut. Nah, kita lihat gambarnya yaitu pada halaman 15, pada halaman 25 di buku paket 6B. Di sana ada proses penyaluran dan distribusi listrik. Ya. Di sini kita bisa menceritakan prosesnya, bagaimana proses penyaluran dan distribusi listrik, mulai dari pembangkit listrik sampai aliran listrik sampai ke rumah warga. Ya, di sini bisa Ananda buka buku Bupena 6A-nya 6B halaman 14. Berdasarkan gambar ini kita bisa menceritakan bahwa adanya tahapan-tahapan agar energi listrik sampai ke rumah-rumah. Saat di pembangkit listrik terjadi perubahan gerak menjadi energi listrik. Komponen utama dari pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin sebagai energi bergerak, sedangkan generator yang menghasilkan listrik. Energi gerak dari aliran air diubah menjadi energi listrik oleh generator, sehingga terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian setelah energi listrik dihasilkan, tahap berikutnya adalah memindahkan energi listrik. Energi listrik disalurkan ke transformator penaik tegangan melalui saluran penghantar. Saluran penghantarnya itu atau perpindahan arus dikenal dengan sutet, ya, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kemudian melalui sutet ini listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu distribusi. Gardu distribusi terdiri atas tiang-tiang listrik yang akan mengalirkan listrik ke rumah warga melalui kabel listrik sehingga kita dapat menggunakan listrik tersebut. Ini lebih jelasnya nanti akan dipelajari pada mata pelajaran IPA. Oke. Untuk hari ini sekian dulu materinya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.